Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir-akhir ini saya sering mengkaji tentang bagaimana olahraga sepak bola yang tentu saja menjadi sorotan dunia dan tentu internasional juga menilai bahwa Indonesia itu menjadi parameter di Asia Tenggara. Karena Indonesia adalah satu-satunya wakil di negara Asia Tenggara, bahkan satu-satunya negara yang mempunyai poin tertinggi, yakni poin 6 yang bisa masuk di round 3 ini. Sebenarnya simpel saja penjelasannya adalah mengapa saya sering menjelaskan tentang hal ini, karena di dalam sepak bola ini ada kecintaan luar biasa. Dan ini lebih daripada kecintaan bangsa Indonesia terhadap bangsanya sendiri. Kalau sekarang di faktor-faktor atau di sektor-sektor mungkin ekonomi, banyak terjadi korupsi, di politik ada saling menghujat, ujaran kebencian, dan seterusnya, ada fitnah, ada disinformasi, dan ada hal-hal lain. Terutama di era-era sekarang tentu akan terjadi sumbu pendek di mana saling memusuhi satu dengan yang lain, bahkan mungkin orang Islam saling menghina orang Islam. Mungkin kalau sama anggota organisasi, misalnya orang Muhammadiyah, kadang juga tidak sepakat dengan teman warga Muhammadiyah yang lain. Mungkin warga NU juga saling berbenturan dengan warganya sendiri. Dan tentu saja kalau saya kondisikan dari sisi olahraga, tentu akan sangat berbeda. Anak-anak kita memberikan contoh meskipun mereka ini berbeda, tidak dilahirkan di Indonesia, hanya mempunyai keturunan kakek, nenek, ibu bapaknya orang Indonesia. Mungkin dia dilahirkan di Belanda, mungkin dilahirkan di Australia, mungkin dilahirkan di Selandia Baru, atau yang lainnya. Tetapi patriotisme mereka, kecintaan terhadap bangsa dan negara tidak luntur. Nah, inilah mungkin yang harus kita pelajari sama-sama. Ada korelasi positif antara bagaimana pegiat olahraga, pegiat budaya, dan pegiat seni, serta pegiat-pegiat politik. Yang harus kita jadikan pertimbangan tentu adalah bagaimana pemerintah yang kadang mungkin secara keputusan tidak populer. Misal terjadi perekrutan diaspora atau warga negara Indonesia yang berada di negara lain, yang tentu jamak lumrah dikondisikan untuk dinaturalisasi. Bahkan sebenarnya tidak hanya Indonesia, tapi Maroko juga melakukan hal yang sama. Belanda pun juga melakukan hal yang sama. Bahkan mayoritas negara-negara di dunia itu juga melakukan hal yang sama. Adanya naturalisasi. Ini juga membuktikan bahwa satu kondisi harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik kalau kita ingin naik kelas secara olahraga. Bahkan tentu saja ini ada permasalahan yang sangat real, khusus tentunya di sektor timnas, yakni pada penyerangan. Bagaimana ofensif, bagaimana kita ini sebenarnya adalah terlalu banyak peluang yang ada, tetapi finishing dari penyelesaian atau penyelesaian dari atau goal targetnya itu tidak sesuai dengan harapan. Pemerintah berupaya untuk menutupi hal tersebut. Misalnya waktu melawan Jepang kita kalah 4-0. Dan yang menarik perhatian kita adalah ketika Indonesia melawan Jepang, waktu itu ada calon pemain naturalisasi yang baru, yang tentu saja sering saya sampaikan, Oleh Romeni. Oleh Romeni ini tentu
menjadi bomber yang house goal, yang tentu waktu itu setelah pertandingan Indonesia melawan Jepang, itu ditegaskan kembali oleh Pak Ketum, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, apakah masih mau membela Indonesia? Kita sudah kalah 4-0 nih. Ternyata dengan tegas oleh Roemeni menyatakan bahwa dia siap untuk memberikan perubahan terhadap bagaimana tim nasional kita. Bahkan konon kabarnya tidak hanya oleh Roemeni, tapi Maulid Yestra juga akan bergabung. Setidaknya 5 pertandingan sisa akan kita hadapi di tahun 2025 ke depan. Tentu tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia akan menjadi peringkat 3. Karena pada dasarnya tentu di saat-saat seperti ini tidak ada yang menyangka bahwa memang kita selisih golnya dengan Saudi, dengan Australia, dengan Bahrain, dengan China itu juga sangat sedikit. Sehingga pada dasarnya tentu harus kita yakini bahwa ke depan dengan adanya perubahan-perubahan yang ada di timnas kita, ke depan dari evaluasi yang ada, tentu saja menjadikan sesuatu yang harus kita perhatikan. Terutama cara berdakwahnya, cara membuat semangat dari masyarakat Indonesia. Karena tentu saja kalau olahraga ini menjadi satu kondisi yang tidak memandang suku, bangsa, ras, dan golongan tertentu. Ketika sudah di lapangan, sudah menjadi satu tim, kesebelasan, maka saling mendukung satu dengan yang lain. Tentu ini menjadi perhatian besar yang harus selalu diberikan kepada siapapun. Kalau kita memperhatikan oleh Roemeni yang tentu saja sebenarnya bisa saja oleh ini memilih Belanda sebagai pelabuhan terakhir untuk dia memperkuat tim nasional Belanda. Tetapi dia masih mau untuk bergabung dengan tim nasional kita. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang harus dicontoh oleh Gen Z, oleh generasi Z kita, bahwa memang Indonesia adalah bukan negara yang kecil. Indonesia adalah negara yang besar, negara kepulauan yang betul-betul diidam-idamkan oleh setiap orang, yang kadang-kadang setiap orang ini mau membela Indonesia. Kalau kita dulu pernah dijajah oleh Belanda, tetapi tentu saja dalam tanda kutip, sejak sekarang ini tentu kita yang mengambil keuntungan, karena Belanda telah menjajah kita, bahkan sampai hukum-hukum KUHP-nya pun kita pada saat sekarang masih mengikuti hitungan atau hukum-hukum yang dibuat oleh kolonial Belanda. Tetapi untuk ke depan tentu putra bangsa Indonesia, anak bangsa ini sudah membuat KUHP sendiri, sehingga tentu menjadikan kita lebih bisa mengeksplorasi bagaimana kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dan kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Kita harus mengambil kesempatan untuk bisa berkarya, untuk bisa memajukan diri, untuk bisa berkontribusi seberapapun yang bisa kita berikan. Tapi yang paling penting adalah tim nasional kita memang harus berada di tangan orang-orang yang tepat. Sekarang ini Sinteyong kemarin dibantu oleh Jurgen Klopp, mantan pemain atau pelatih Liverpool, yang tentu saja dikirim langsung oleh Pak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, untuk memberikan masukan. Dan itu bukan sesuatu yang aneh karena memang kerjasama antara Indonesia dengan Jerman juga sudah berlangsung lama.
termasuk dulu direktur teknik kita untuk Piala Dunia U17 kita ambilkan dari Jerman, dan ini tentu saja memberikan perhatian kepada kita ke depan karena Jurgen Klopp ini biasa menangani pemain-pemain dari Eropa, dan kebetulan lebih dari 15 pemain diaspora kita merumput di Eropa, sehingga tentu akan mempermudah Jurgen Klopp untuk memberikan kontribusi, untuk membagi coaching klinik, untuk membagi satu kondisi kepelatihan bagaimana cara menghadapi tim-tim yang ke depan akan berlaga di Piala Dunia. Tapi yang paling penting adalah masuknya oleh Romeni, Mauludistra, dan mungkin Emil Oldero Mulyadi mungkin akan masuk juga menjadi pelapis kipernya Martin Vincent Pas di Indonesia, walaupun ini sifatnya juga masih mengambang, tetapi apapun itu, dan kita tetap dalam hal ini PSSI tentu akan membuka diri andai kata Emil Oldero akan memasuki atau masuk dalam timnas kita. Hal ini tentu menjadi perhatian bahwa masih banyak orang-orang yang baik di negeri ini. Masih banyak orang-orang yang cinta terhadap negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagai orang yang berwarga negara Indonesia, kita harus bangga mempunyai talenta-talenta yang luar biasa, mempunyai bakat-bakat yang luar biasa. Dan kita harus mensyukuri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan warga masyarakat yang rela memelihara ketentraman, persatuan, kesatuan. Bahkan ini diaminkan oleh penonton dari Jepang, dari Arab, yang tentu mereka masuk stadion dengan selamat, mereka keluar dari stadion juga dengan selamat, sehingga mematahkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang brutal, negara yang terbelakang. Semoga dengan adanya perubahan yang signifikan dari timnas kita, kita tetap berharap bahwa kita tidak hanya peringkat 3, tetapi ke depan kalau kita bisa sapu bersih setidaknya 4 pertandingan dengan poin yang tentu saja bisa kita konklusi, misalnya kita bisa mencuri 1 poin melawan Australia, kemudian di GBK kita menang melawan Bahrain dan melawan Cina, setidaknya berarti ada 7 poin, dan ke depan kalau melawan Jepang oke lah, katakanlah kita lupakan karena memang Jepang itu 2 peringkat di atas kita, 2 tingkat di atas kita secara mutu, secara kualitas persepak bolaan, sehingga tentu ini menjadikan perhatian atas kita bersama. Kita doakan semoga orang-orang yang baik akan bertemu dengan kebaikan, dan kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang terakhir seperti biasa, mari kita doakan agar nanti, karena kita akan bertanding melawan Bahrain itu di bulan Ramadan, dan kita melawan Australia juga di bulan Ramadan. Nah, sehingga tentu dari hal ini lebih menegaskan lagi bahwa negara kita yang mayoritas adalah Muslim, semoga bisa mengambil hikmah. Karena besok rencana tanggal 25 Maret tahun 2025 itu mungkin 5 atau 6 hari menjelang Lebaran. Semoga ini menjadi kado yang terbaik untuk bangsa ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan hal yang positif, dan anak-anak kita akan sanggup melaju ke Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu. Semoga acara ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik modal, kuota, waktu, dana, dan yang lain, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Dan atas bantuan panjenengan semua, tentu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya dengan hal yang paling positif dan hal yang sangat dilipat gandakan kebaikan panjenengan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.